mengarang. Itu Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya sifat orang-orang yang beriman itu jemaah sekalian, ya, tawakal adalah sifat orang yang beriman. Tawakal adalah sifat orang yang beriman. Itu Allah katakan dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tuh, karakteristik orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman, Allah sabuin dalam surah Al-Anfal kau yang pertama, sifat orang yang beriman yang pertama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Al-Anfal ayat yang kedua, apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Para jemaah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Anfal menjelaskan tentang sifat yang mulia bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Anfal ayat yang kedua menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang mulia, ya, sifat-sifat yang agung bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama itu, apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Apa maksud gemetar hatinya? Ngeletek itu. Yang dimaksud dengan gemetar hatinya kau jemaah sekalian, takut yang diiringi dengan ketaatan. Ketika disebut nama Allah kepadanya, ya, dia akan gemetar hatinya. Akan tumbuh rasa takwa yang diiringi dengan ketaatan. Di antara bentuknya jemaah sekalian, ya, ketika dikumandangkan azan. Ketika dikumandangkan azan, maka ini akan merasa takut yang diiringi dengan ketaatan. Apa bentuknya? Mendengar azan ini bersegera untuk memenuhi panggilan Allah. Kenapa? Ada panggilan yang besar, itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, dengan adanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, diingatkan dia akan Allah Subhanahu wa taala, yang tabayang dia ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diiringi ketaatan kepada Allah. Karena ada pula orang yang takut, Pak, tapi tidak taat kepada Allah. Ada orang yang takut tapi tidak taat kepada Allah. Takut sama dia tu, yang disampaikan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu dengan orang yang berpenyakit wahan, Pak. Penyakit wahan apa itu? Cinta dunia, takut mati. Sehingga idiknya tombang ambiang tak jalan. Itu takut juga. Tapi takut yang tidak diiringi dengan ketaatan. Adapun takut ketika disebutkan nama Allah,
maka ini akan melahirkan ketaatan. Tapi kalau takwik tidak diiringi dengan ketaatan, maka itu belum termasuk sifat orang-orang yang beriman yang terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, diperingatkannya akan ayat-ayat Allah, diperdengarkannya akan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Dan tidak ada cara lain untuk menambah keimanan yang paling ampuh jemaah sekalian kecuali dengan membaca ayat-ayat Allah. Jika mendengar saja menambah keimanan, apa lagi membaca? Jika mendengar saja bertambah keimanan kita, apa lagi mempelajari? Dan sifat orang-orang yang beriman senang dengan ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat itu yang berupa perintah dari Al-Quran maupun ayat-ayat tersebut yang berupa larangan, ini akan senang sami'na wa ata'na. Itu sifat orang-orang yang beriman. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang ketiga setelahnya adalah mereka bertawakal kepada Allah. Mereka bertawakal kepada Allah. Berarti sifat orang-orang yang beriman yaitu bertawakal kepada Allah. Dan ketiga sifat itu jemaah sekalian ada pada diri orang yang bertawakal. Tulangi, bertawakal ko adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Mohon pahami, semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik. Bertawakal ko adalah sifat orang-orang yang beriman. Tapi ketika sifat orang-orang yang beriman ko ada pada orang-orang yang bertawakal. Ketika sifat orang-orang yang beriman ko ada pada diri orang-orang yang bertawakal, yaitu yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat itu juga menjalihan kepada kita tentang keutamaan tawakal. Menjalihan kepada kita tentang keutamaan tawakal. Bahwa tawakal itu merupakan sifatnya orang-orang soleh. Tawakal adalah sifatnya orang-orang saleh, sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, faidah dari ayat surah Al-Anfal ayat yang kedua disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah di dalam kitab ini. Kata beliau, faedah yang pertama, masyru'iyatut tawakkuli 'ala Allah wa annahu min sifatil mu'minin. Disyariatkannya bertawakal hanya kepada Allah. Ya, syariat bertawakal hanya kepada Allah. Sesungguhnya tawakal itu adalah sifatnya orang yang beriman. Tawakal adalah sifat orang yang beriman. Kemudian di antara faedahnya, annal imana yazidu wa yanqus. Fayazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Faedah yang kedua, iman itu naik turun. Iman naik dan turun. Fayazidu bit ta'ah, iman itu akan naik dengan ketaatan dan akan turun dengan maksiat. Iman akan naik dengan ketaatan dan akan turun dengan maksiat. Levelnya berturun, levelnya naik. Ya, kapan iman seseorang akan naik? Ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Salah satu ketaatan dari jemaah sekalian adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu ketaatan. Berbuat kebaikan gitu. Ya, sampai senyum pun yang kita berikan kepada saudara kita yang membuat senang hatinya, itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil dalam surah At-Talaq. Di dalam surah At-Talaq, saya menyebutkan di situ ayat yang ketiga. Surah At-Talaq, itu dalil-dalil tawakal.
At-Talaq ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Artinya wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan hidupnya. Allah akan berikan kecukupan hidup baginya. Allah akan melindunginya. Allah yang akan menjadi wakilnya. Itu janji Allah jemaah sekalian. Orang yang bertawakal berserah diri kepada Allah, diserahkan seluruh hidupnya kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah, maka Allah akan jamin hidupnya. Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Cukup hidupnya, Pak. Tidak ada yang akan ditelantarkan oleh Allah. Dan yang lebih penting daripada itu jemaah sekalian adalah merasa cukup yang Allah tanamkan di dalam hati orang-orang yang bertawakal. Karena berkenaan dengan cukup itu, Pak, agak rentan jemaah sekalian. Bah rentannya masing-masing orang berbeda standar cukupnya tadi. Allah dapat naniko minta yang lain. Kalau kecil orang kampung awak lataan datai kuduk nak datai kepala. Lah dapat iko minta yang lain. Dapat Honda minta auto. Dapat auto minta iko. Ingin tambah tadi. Tapi kebanyakan dalam masalah dunia. Kecukupannya tu dalam masalah dunia. Tapi bertawakalnya orang-orang yang beriman, kecukupannya tu ini dalam masalah dunianya akan merasa sudah apa yang Allah berikan kau lah. Tapi dalam masalah akhiratnya tidak pernah merasa cukup, Pak. Kalau orang-orang yang mencari dunia, ini merasa tidak cukup dalam masalah dunia. Kalau akhirat, biasa-biasa saja. Yang pentinglah solat tu lah, Pak. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, kecukupannya dalam masalah dunia, adapun akhiratnya, ibadahnya tidak pernah merasa cukup. Kalau iko yang tertanam dalam diri kita sejamaah sekalian, iko adalah min qulubil mu'minin. Hatinya orang yang beriman. Kecukupannya dalam masalah dunia, tapi akhirat tidak pernah merasa cukup. Kan orang ada, Pak, kalau untuk dunia memang mencari mana nih, Pak. Prioritasnya tu memang dunia. Dapat iko ingin yang lain. Dapat iko ingin lo yang lain. Lah dapat pindah lagi. Tapi kalau dalam masalah akhiratnya, hanya membatasi dirinya. Yang pentinglah solat. Betapa banyak jemaah sekalian orang yang mengatakan yang pentinglah solat itu jadi itu. Adapun ibadah-ibadahnya yang lain, ibadah-ibadah yang sunnah untuk mengajar ridha Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada semangatnya dong. Tapi ketahui jemaah sekalian, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan inyo, dan kecukupan kau Allah tanamkan di dalam hati. Betapa banyak orang yang tidak memiliki apa-apa, hanya sekedar standar sajalah. Dapat pagi, habis patang, atau hanya dapat untuk keseharian saja, tidak berlebih dong. Tapi hidupnya bahagia, apa kok model itu? Karena kecukupan itu Allah titipkan ke dalam hatinya. Ada orang yang lah memiliki kemegahan dunia, tapi tidak pernah merasa cukup. Kenapa demikian? Tawakalnya yang kurang. Jemaah sekalian, berkenaan dengan tawakal kau adalah amalan hati, Pak. Tawakal kau adalah amalan hati.
ibadah hati awak. Bukan hanya sekadar tawakal tu yang kita utamakan dalam masalah dunia. Kok kau mencari, ayo bertawakal kepada Allah. Kok kau berusaha, ayo bertawakal kepada Allah. Kok kau mencipiti, ayo bertawakal kepada Allah. Kok kau membuka usaha, ayo bertawakal kepada Allah. Tapi dalam masalah ibadah tidak bertawakal kepada Allah. Tidak menyerahkan diri kepada Allah. Tidak bersandar hanya kepada Allah. Alias mencukupinya dengan apa yang ada. Tidak ada berusaha untuk memperbaiki ibadah. Tidak ada berusaha untuk memperbaiki ibadah salatnya. Sebagaimana pertemuan kita yang lalu, di antara kekeliruan orang bertawakal tu, ini hanya membatasi dalam kondisi-kondisi tertentu tawakalnya. Itu dalam masalah dunia. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang paling bertawakal kepada di antara manusia adalah para anbiya, para nabi. Calik ba'a tawakkalnya para nabi, jemaah sekalian. Dikisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam hal tawakal, ba'a Nabi Ibrahim itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim masih dalam keadaan remaja atau pemuda, yang ingin menyerukan kepada kaumnya ketika itu untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, untuk meninggalkan berhala-berhala tadi. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam di antara dakwahnya setelahnya menyampaikan hal demikian, inyo ingkari maksiat tadi dengan tangannya, inyo hancurkanlah berhala-berhala tadi, sehingga ditinggalkan yang kadang cik. Apa akibatnya yang didapat oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim disediakan kayu-kayu bakar yang begitu banyak. Disediakan kayu, dibuatkan api unggun yang kadang. Sampai orang yang membuatkan api unggun ko yang tujuannya adalah untuk melempar Nabi, untuk membakar Nabi, bingung ba'a cara meletakkan Nabi Ibrahim ke situ. Dek saking gadangnya api tadi. Bakar meletakkan Nabi Ibrahim ke situ. Letakkan Nabi Ibrahim jawab, awak tak bawa tak bakar. Sehingga dibuatkanlah yang namanya dalam istilahnya al-manjanik. Manjanik ko ketapel, Pak, model ketapel. Ya. Disitulah Nabi Ibrahim diletakkan. Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah lah yang menjadi penolongku, Allah lah yang menjadi wakilku. Ketika dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api yang begitu kadang, itu bentuk tawakal jemaah sekalian. Ketika dilemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam kobaran api, bahkan dalam riwayat pernah dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat Mikail. Untuk apa? Untuk menolong supaya diturunkan hujan. Ditawari kepada Nabi Ibrahim, namun tidak ada yang tolong dan turunan hujan. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kepada engkau tidak butuh, tapi kepada Allah hamba butuh. Begitu tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilemparkan ke dalam kobaran api, seluruh yang ada di situ terbakar sampai kepada ikatan tali tadi, tali yang mengikut tangan Nabi Ibrahim terbakar. Tapi tak sedikit pun dari kulit Nabi Ibrahim alaihissalam yang terbakar. Dan kan kaangui, Pak. Lecet enggak? Saya yang menjaga Allah. Disebabkan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan dengan bentuk pembelaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah tolong Nabi Ibrahim. Coba lihat tawakal Nabi Ibrahim dalam masalah agama. Bukan dalam masalah dunia saja. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya itu Ismail dibawa ke padang pasir yang begitu tandus. Tiba di padang pasir yang tidak ada kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anaknya. Tapi karena yang memerintahkan itu adalah Allah, maka Nabi Ibrahim yakin Allah yang akan mencukupkan ni kok. Allah yang akan melindungi istri dan anak Nabi Ibrahim Ismail. Coba lihat ba'a tawakalnya Nabi Ibrahim. Tapi jangan ikut dijadikan sebagai dalil, Pak, untuk meninggalkan anak bini tanpa bekal.
Ya, kalau Nabi Ibrahim ikut perintah Allah untuk meninggalkan anak bini. Kini ada orang yang berdalil dengan kejadian Nabi Ibrahim, ini tinggal anak bini sekian hari. Ya, tanpa dikasih bekal dengan alasan apa? Nabi Ibrahim saja mau itu mah di tanah tandui gersang, tidak ada kehidupan, dicukupi di Allah. Masuk kau ditinggal di tengah masyarakat, tidak akan dicukupi di Allah. Itu adalah termasuk keyakinan yang keliru. Itu Nabi jemaah sekalian. Itu Nabi. Kemudian bait 7, setelah Nabi Ismail beranjak dewasa, Allah memerintahkan cilai perintah ibadah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Disembelih Nabi Ismail. Perintah saya itu perintah Allah. Tapi karena modal tawakal Nabi Ibrahim yang begitu tinggi, yang begitu besar, maka Nabi Ibrahim melakukan perintah tadi. Maka hendaknya seorang mukmin dia lebih mengutamakan tawakalnya di dalam ketaatan kepada Allah daripada tawakalnya dalam mencari dunia. Ulangi, seharusnya seorang mukmin mereka lebih mengutamakan tawakalnya kepada Allah, beribadah kepada Allah daripada tawakalnya hanya sekadar mencari dunia. Bukan berarti tidak boleh mencari dunia, Pak. Jangan dibalik. Maksud kita jangan dibalik. Hanya bertawakal dalam masalah dunia, tapi tidak bertawakal dalam masalah akhirat, dalam masalah ibadah. Sehingga banyak yang mencukupi diri. Ya sudahlah. Kok kasantiang itu santiangnya. Ada pula orang yang berdalilkan dengan tawakal, menjadikan tawakal ko modal kemalasan. Ada pula orang yang menjadikan tawakal ko modal kemalasan. Untuk apa malih-malihnya? Bakok begitu. Kanlah berserah diri kepada Allah. Tidak jemaah sekalian. Bertawakal itu tidak diiringi dengan kemalasan. Sebagaimana pertemuan kita yang lalu, tawakal itu harus diiringi dengan mengambil sebab. Harus ada usaha. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faidah dari surah At-Talaq ayat yang ketiga, yang pertama, wujubut tawakkuli 'ala Allah li'annahu min a'zami anwa'il ibadati. Wajibnya bertawakal kepada Allah, karena tawakal merupakan ibadah yang sangat agung. Wajibnya bertawakal kepada Allah karena tawakal merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Faedah yang kedua, bayanu fadli tawakkuli 'ala Allah wa faidatihi wa annahu a'zamul asbab li jalbin naf'i wa daf'id dharri. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan tawakal. Bahwasannya tawakal merupakan sebab yang besar untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Bahwasannya tawakal merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Bahwasannya tawakal merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim tadi, jemaah sekalian, tidak akan berpengaruh jemaah sekalian. Orang yang ingin menzalimi kita, kalau Allah tidak takdirkan kepada kita, meskipun orang tu berencana, meskipun orang tu berniat buruk kepada Allah, tapi kalau kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Betapa banyak gini kejadian jemaah sekalian. Ketika seorang mendakwahkan kebenaran, orang mendakwahkan yang hak, mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan sunnah, ini dimusuhi. Bahkan tak jarang mereka berniat untuk menzalimi orang yang mendakwahkan tadi. Betapa banyak, terutama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Apakah orang yang bersiasat buruk untuk Nabi memudaratkan Nabi?
Enggak jemaah sekalian. Tidak membahayakan Nabi sama sekali. Adapun yang dirasakan oleh Nabi itu memang sudah takdir. Adapun orang yang berkeinginan untuk membunuh Nabi. Terlalu banyak orang ingin membunuh Nabi jemaah sekalian. Nabi sedang lalu berencana orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi. Tapi ketika Nabi tawakal Nabi sangat tinggi kepada Allah, memudaratkan tidak kepada Nabi rencana bunuh orang tadi? Tidak. Dikabari Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam peperangan-peperangan yang begitu banyak yang dipimpin langsung oleh Nabi. Memudaratkan tidak kepada Nabi? Tidak, kecuali hanya seketiknya mas sekalian. Itu pun setelah ditakdirkan oleh Allah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah enggan untuk menghidupkan sunnah Nabi. Jangan pernah takut untuk menghidupkan sunnah Nabi, untuk mendakwahkan dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Adapun orang membenci, orang menyabui awal, bahkan orang mungkin berencana buruk. Ketahuilah, ketika seseorang bertawakal dengan diiringi ketaatan kepada Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ada yang bisa membahayakannya dari jemaah sekalian, kecuali atas apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, tawakal kau adalah amalan hati dan ikut butuh usaha dan dirasukan. Bukan hanya sekadar mengecek, ambolah bertawakal kepada Allah, ambo bertawakal kepada Allah. Maka tawakal itu termasuk ibadah yang baik, Pak. Ya, yang tidak ada kaifiyahnya yang membantu, Pak. Tidak ada kaifiyah tawakal itu yang membantu, Pak. Ya, yang ada itu adalah kita mempelajari, mendalami, kemudian mengamalkan. Kita tata hati kita dengan baik. Tidak akan pernah memberikan mudarat kalau Allah tidak takdirkan. Meskipun orang berniat dan berencana buruk kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Semoga Allah tanamkan nilai-nilai tawakal dalam diri kita. Mudah-mudahan hari-hari kita senantiasa dipenuhi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan bagi jemaah kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Ya. Bagaimana jika ada orang yang ketika azan tapi hatinya tak ada terasa gemetar. Kemudian yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka mungkin biasanya tetap kalimatnya tapi kadang ada yang membaca. Iya. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertanyaannya bagus. Ya, di antara tanda-tanda orang-orang yang beriman. Tanda orang-orang yang beriman yang apabila diingatkan akan Allah, disebut nama Allah, gemetar hatinya yang diiringi dengan ketaatan. Kemudian kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ini pertanyaan, ada orang yang diingatkan akan Allah, dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, tapi yang tidak bertambah imannya. Biasa sajanya. Diperingin ini akan bahaya biasa sajanya. Diingin ini akan perintahnya tidak mau ngerajuan. Diingin akan larangannya tidak mau meninggalkan. Bawa orang yang merdeka. Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Jadi kita dibaca penjelasan ini berkenaan dengan gemetarnya hati orang-orang yang beriman ketika mendengar ayat-ayat Allah. Bertambahnya iman seseorang ketika mendengar ayat-ayat Allah. Ketika ada yang tidak gemetar dengan mendengar ayat-ayat Allah. Bahkan ketika azannya tidak berpengaruh di dalam kehidupannya. Tidak berkeinginan untuk segera memenuhi panggilan Allah. Maka dikhawatirkan ada sifat nifak dalam dirinya, Pak. Dikhawatirkan ada sifat nifak. Apa itu? Termasuk orang-orang munafik, Pak. Ada benih-benih kemunafikan dalam dirinya. Dan ini banyak kita temukan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Rasulullah, tidak ada rasa takbirnya dong. Ya, dikatakan iko halal, tidak namanya mambik. Dikatakan iko haram, hanyalah hobinya mengerajuan dan haram tadi. Alias tidak ada gemetarannya dong. Disabuin pula kepadanya tentang ancaman-ancaman yang menakutkan, tapi yang tidak ada biasa saja hatinya dong. Maka dikhawatirkan jemaah sekalian adanya benih-benih
nifak di dalam dirinya. Waliyadzubillah. Maka hendaknya kita cross check diri kita. Jadi kalau kita diingetin kepada kebaikan, dan ini banyak jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan termasuk perkataan yang dibenci oleh Allah. Apa tu? Ketika seseorang mengatakan kepada temannya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Dia jawab apa? Alaika binafsik. Urihalah diri yang seorang. Banyak dah Pak? Banyak jemaah sekalian. Ketika diingetin akan kebaikan, ini mengatakan urihalah diri yang seorang. Jangan doang uri-uri. Banyak. Bahkan tak jarang, bahkan orang mengatakan ketika diingetin, ikolah dalilnya Pak. Mereka tuntunan Nabi itu tak jarangnya mengatakan, ada yang mengatakan lakum dinukum waliyadin sajalah. Untuk engkau agama engkau, untuk ambola agama engkau. Jadi seolah-olah agama kita dengan agamanya berbeda. Yang diingat kau bukan orang-orang kafir, diingat kau orang-orang muslim. Tapi ketika diingatkan akan ketakwaan, diingatkan mereka akan Allah, diingatkan mereka akan janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, hanya mengatakan urihalah diri seorang. Kebanyak kejadian. Kalau ada itu dalam diri awak, tidak menerima kebenaran, takutnya ada sifat-sifat nifak di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Silakan Pak Kadi. Ya. Ya. Melatih diri supaya bisa bertawakal kepada Allah, serah diri kepada Allah. Ya, ridho dengan ketetapan Allah. Ya, ridho dengan ketetapan Allah. Sebagaimana doa yang pernah kita ajarkan di pertemuan yang lalu, agar kita bisa ridho kepada Allah. Saya hafal doanya. Pak, coba. Allahumma rzuqni ridho ba'dal qada. Allahumma rzuqni ridho ba'dal qada. Cik lain. Doa cik lainnya ada 2 tentang doanya. Apa doa yang kedua? Ketika mendapatkan musibah. Tafadhal. Ahsan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini adalah bentuk tawakal, melatih diri dan yakin jemaah sekalian, untuk melatih tawakal tadi bisa tertanam. Yakinlah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk itu baik. Ibadah yang Allah perintahkan kepada itu baik. Terutama Allah akan menguji keimanan awak dengan ujian tadi. Kan tujuannya untuk itu, untuk menguji keimanan awak. Allah uji awak dengan niko, Allah uji kita dengan niko. Bertawakallah kita kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk beribadah. Mungkin ibadah kau berseberangan dengan kegiatan harian awak. Awak sibuk kerajo, ibadah kau adalah. Awak baru panik pulang dari kerajo, awak harus taklim pula. Awak harus pergi kajian pula. Awak harus kamu saji pula. Itu kan sesuatu yang berat. Tapi kalau nyoba tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika keluar rumah. Baca itu. Ya, dan harus kita yakini jemaah, ketetapan Allah itu pasti baik. Ketetapan Allah pasti baik. Mana kabar ujian awak dengan Nabi Ibrahim tadi jemaah? Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang gadang. Awak kemana dilemparkan? Kan lalu madah nak. Lalu madah. Nabi Ibrahim disuruh untuk meninggalkan anak bini di tampek yang tak ada kehidupan di situ tu. Nabi Ibrahim setelah anaknya yang ditunggu-tunggu sekian lama, lah gadang anak lah akan menjadi penyejuk hati awak. Kini diperintahkan pula oleh Allah untuk disembelih. Tapi karena tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan yakinnya kalau ketetapan Allah adalah baik baginya, maka hanya mengatakan, sudah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah yang cukup menolongku. Serahkan kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalul mu'minin. Kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi harus dilatih, yakini apa yang ditetapkan oleh Allah itu baik bagi Allah. Gitu Bang Karti.
Iya, tujuan dari ujian tadi adalah untuk melatih diri. Apa kata Allah dalam surah Al-Ankabut? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira ini mengatakan aku beriman tapi tidak diuji? Apakah hanya sekedar mengatakan beriman tanpa ada ujian? Tidak. Iman itu harus diuji, Pak. Jadi ketika orang menjalankan ketaatan kepada Allah, ini siap diuji. Salah satu ujiannya apa? Siap tidak istiqomah tidak menjalankan ketaatan. Itu ujian. Kemudian setelah istiqomah tadi akan ada lika-likunya. Kok kamu lihat jalan kau, Pak? Ayo disarugo nanti. Tapi untuk mencapai jalan lurus itu ya jalan berliku-liku dulu. Kemudian Allah katakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga Allah mengetahui dengan ujian tadi, tujuannya apa? Biar nampak ma yang jujur dalam keimanan dan ma yang berbohong dalam keimanannya, ma yang dusta dalam keimanan. Itu dari tujuan dari ujian. Jadi kalau dapat ujian, Pak, bukan jangan mencela-cela, Pak. Ya. Dia mau dekobana ujian kamu. Dulu menjalankan dapat sunnah kau, menjalan dapat hidayah kau, tidak mau dekobana ujian. Kini semenjak dapat mengenal sunnah kau, bertubi-tubi. Jadi tetangga-tetangga tak belok orang ni. Ya. Dan kau banyak jemaah sekalian. Ikut ujian. Ya, ikut ujian. Mungkin rezekinya dikurangi, tapi yakinlah rezeki yang selama itu dikurangi di Allah dalam masalah dunia, Allah ganti dengan rezeki masalah akhirat. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Apa nih? Nah, oh gitu. Ya. Baik. Ya, diambil pendalilan itu tentang Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di tanah yang tandus, ya, di gersang, tempat yang gersang, padang pasir. Kau dijadikan dalil bagi orang untuk bolehnya meninggalkan anak istri tanpa bekal, gitu ya. Tapi gini, ada orang yang lain meninggalkan anak istri aja bekal, ya, meninggalkan anak istri dengan bekal. Apakah itu sudah cukup dengan beralasan tawakal? Jadi berkenaan dengan meninggalkan keluarga jemaah sekalian, memang kewajiban kita adalah menafkahi keluarga. Tapi kalaulah meninggalkan tanpa ada bekal sama sekali, maka itu bukan dinamakan dengan tawakal. Terutama kadang seorang istri, mohon maaf, kita tadi ada keluhan dari masyarakat, dia WA kita. Dia mendapatkan perlakuan dari sang suaminya yang tidak baik. Perlakuan dari sang suaminya yang tidak baik. Mereka pun beralasan bertawakal kepada Allah, tapi mereka tidak menggauli istrinya dengan baik. Jadi jemaah sekalian, di antara bekal tadi, kewajiban kita sebagai seorang suami itu membekalinya, menafkahinya, bukan hanya sekedar lahirnya saja, Pak. Bukan sekedar zahirnya saja, tapi ada nafkah batin, Pak. Ya, nafkah batin yang harus ditunaikan kepada istri ataupun ke anak-anak. Kepada anak-anak apa misalnya? Dibekalinya dengan ilmu agama, ditanamkan kepadanya nilai-nilai agama, ba'anya mendekatkan diri kepada Allah. Itu nafkah namanya jemaah sekalian. Itu dinamakan dengan nafkah. Jadi jangan hanya dipahami nafkah itu hanya sekedar materi dunia, enggak. Ketika ada orang yang hanya mencukupkan dirinya dengan ya sudah, kita kini pai keluar, kita tinggalkan anak istri kita dengan uang segepok misalnya. Apakah itu sudah dikatakan bertawakal? Itu bagian dari tawakal. Ya, maka itu bagian dari tawakalnya, meninggalkan anak istrinya dengan bekal yang baik.
Tapi ada bekal-bekal yang lain. Kadang ada orang, mohon maaf jamaah sekalian, orang merantau sekian tahun, meninggalkan anak istri. Ya, meninggalkan anak istri. Merantau ke negeri seberang, enggak 5 tahun baru pulang. Anak istri, bahkan ada yang tidak tahu anaknya lah kadang. Ya, lah kadang anak gitu ya. Hanya tidak tahu kalau anak yang datang kepadanya itu adalah anaknya. Maka bekal tadi jamaah sekalian adalah bekal lahir dan batin. Kalau menafkahi dengan harta itu ikut bagian dari bekal, tapi belum sepenuhnya bekal. Nah, gitu. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan, bagaimana hubungan antara tawakal, khosyah, roja dan mahabbah? Lalu bagaimana menumbuhkan di hati sifat itu semua? Ya, bagaimana hubungan antara tawakal, khosyah, roja dan mahabbah? Ikut seluruhnya adalah amalan hati jemaah sekalian. Seluruhnya adalah amalan hati. Yang mereka saling berkaitan, ibadah-ibadah yang disebutkan tawakal, khosyah, roja, mahabbah, itu adalah amalan yang saling berkaitan. Di antaranya khosyah, roja dan mahabbah. Itu adalah amalan hati yang merupakan unsur terpenting di dalam amalan, terutama amalan hati. Yang mana seseorang dalam beribadah harus ada ketiga unsur kok. Ada khosyahnya, khaufnya, takut kepada Allah. Kemudian harus ada rojaknya, kemudian mahabbah, kecintaannya. Ketika tiga kok ada di dalam kehidupan, di dalam hati seseorang, maka akan lahirlah tawakal tadi jemaah sekalian. Ya, dan dengan tawakal tadi pun akan lahir yang tiga kok. Jadi saling berkaitan. Maka itu amalan hati yang seharusnya dipenuhi oleh seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu yang bisa kita jawab. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam diri kita keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.